Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada pagi ini untuk pertama sekali saya bersama jamaah ikut salat subuh dan pengajian yang alhamdulillah sudah dimulai dan insya Allah akan bisa berlangsung terus menerus di lingkungan Masjid Ja'far Hanafiyah ini. Pada pagi ini saya bermaksud mengajak kita sama-sama berdiskusi tentang beberapa bagian dari muamalah. Untuk ini saya akan memulai dengan beberapa hal teoritis. Jadi saya katakan teoritis karena ini disimpulkan dari Al-Quran dan hadis, sehingga menjadi prinsip yang digunakan. Secara sederhana, sebuah prinsip besar yang dipegang di dalam menjelaskan fikih itu pembagian isinya. Fikih dibagi secara tradisional itu kepada 4 atau kepada 5. Jadi ada fikih yang merupakan bagian yang kita sebut sebagai ibadah, yaitu menjelaskan hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita sebut dengan ibadah. Pada ibadah ini ada prinsip-prinsip yang berbeda dengan bagian yang lainnya. Yang kedua, ada bagian yang kita sebut muamalah. Ini fikih yang mengatur hubungan manusia dengan harta, dengan benda, dengan kekayaan. Pada dasarnya seperti itu. Itu kita sebut dengan muamalah. yakni aturan-aturan mengenai hubungan orang-orang dengan harta kekayaan. Kemudian ada lagi yang kita sebut dengan munakahat. Ini hubungan yang mengatur orang dengan orang dalam hidup berkeluarga. Jadi pada munakahat hubungan itu hubungan dengan orangnya tidak pernah berhenti, itu yang inti. Tapi kalau pada muamalah tadi hubungannya ada dengan orang. Kita berjual beli itu dengan orang, sewa menyewa orang dengan orang. Tapi yang dipentingkan di situ ada harta. Nah, tapi pada munakahat hubungan ini orang dengan orang, bukan hartanya yang penting, tapi hubungan orang dengan orang. Jadi seorang laki-laki dengan perempuan mempunyai hubungan, dan hubungan itu bisa jadi seumur hidup. Lalu ada hubungan orang tua dengan anak, ini juga seumur hidup. Jadi yang kita pentingkan di sini hubungan orang dengan orang dalam bentuk kekerabatan, dalam bentuk kekeluargaan. Ini kita sebut dengan munakahat. Di luar ini ada hubungan yang keempat yang kita sebut dengan jinayah atau perlindungan dari atau perlindungan mengenai keamanan. Jadi agar seseorang tidak berbuat jahat, agar orang-orang bisa merasa aman, agar orang-orang merasa semua hak-haknya itu dilindungi. Ini disebut dengan jinayat. Ini yang biasa di dalam fikih. Dan kalau umpamanya kita membaca buku tradisional, ini disebut dengan rubuk. Jadi ada rubuk ibadah, ada rubuk munakahat, ada rubuk muamalat, ada rubuk jinayat. Arti rubuk itu perempat dari arba'ah. Arba'ah itu 4, jadi rubuk itu perempat. Jadi perempat, ya, perempat fikih, perempat ibadah, perempat muamalah, perempat munakahat, dan perempat jinayat.
Di luar ini ada satu lagi yang penting, yang besar, tetapi itu biasanya dibahas dalam kitab tersendiri, tidak di dalam bagian dari yang 4 tadi. Kalaupun dimasukkan ke dalam bagian yang 4 tadi, itu kecil saja. Bagian yang terakhir ini itu disebut dengan siasah syar'iyah, yakni bagian pemerintahan. Jadi dia prinsip yang perempat ini, yang terakhir ini itu agak berbeda dengan 4 sebelumnya. Jadi karena itu dia terpisah. Apa prinsip yang membedakan 4 hal ini? Prinsip besarnya apa ya? Jadi pada ibadah itu prinsip dasarnya tidak ada yang bisa dikerjakan kecuali ada dalil. Ya, ini. Jadi tidak ada yang bisa dikerjakan kecuali ada dalilnya. Sedangkan pada muamalah semuanya boleh kecuali yang dilarang. Itu prinsip dasarnya. Jadi ini sangat bertolak belakang. Kemudian pada jinayat, pada dasarnya semua orang mempunyai kebebasan, semua orang dilindungi. Itu prinsip dasarnya. Semua orang dilindungi, tidak boleh diganggu. Jadi kita tidak bisa melakukan sesuatu yang mengganggu orang lain. Itu prinsip dasarnya. Sedangkan pada munakahat, hubungan antar orang itu harus resmi, dan hubungan itu tidak akan putus kecuali dengan sesuatu sebab. Hubungan orang tua anak itu harus ada aturan resmi. Jadi tidak bisa orang secara begitu saja mengakui itu anaknya, tidak. Anak itu baru akan ada kalau itu melalui perkawinan yang sah. Dan sekali hubungan itu ada, itu tidak akan pernah bisa putus. Jadi kalau tidak ada orang yang bisa berkata kamu tidak saya akui sebagai anak saya, itu tidak ada artinya pengakuan itu. Saya bercerai dengan istri saya, itu tidak ada artinya pengakuan itu kecuali ada hal-hal yang formal yang kita lakukan untuk memutuskannya. Jadi beda dengan yang lain. Kalau seperti jual beli, kita berhubungan dengan orang itu hanya 5 menit mungkin. Ini saya jual, ini saya beli, sertakan uang, selesai. Hubungan kita putus. Saya melakukan sewa menyewa, mungkin 3 tahun, mungkin 1 tahun, mungkin 10 tahun, tapi sesudah itu selesai. Dan hubungan saya dengan orang itu hanya pada sewa menyewa, tidak lebih. Tapi pada hubungan munakahat tidak. Hubungan itu total. Jadi kalau seorang mengaku itu anaknya, itu total hubungannya. Jadi ada tanggung jawab seumur hidup, dan tanggung jawab itu penuh. Saya tidak bisa berkata saya hanya mengakui ayah saya pada bidang ini saja, saya mau mengurus anak saya pada bidang ini, pada bidang lain tidak, itu tidak bisa. Hadirin yang terhormat, jadi ini ada bidang yang berbeda dengan prinsip yang berbeda. Jadi kalau umpamanya kita mendekati fikih munakahat dengan prinsip ibadah, itu biasanya akan ada kesulitan dan itu akan menyesatkan. Begitu juga ketika kita menjelaskan muamalah dengan prinsip ibadah atau sebaliknya menjelaskan ibadah dengan prinsip muamalah, itu akan ada kesukaran-kesukaran, akan ada kesulitan-kesulitan yang menyebabkan ketidaknyamanan atau kesukaran di dalam pelaksanaannya. Nah, saya ingin menjelaskan di dalam masalah muamalah. Jadi seperti tadi, prinsip dasar muamalah ini semuanya boleh kecuali yang dilarang. Jadi karena itu pada muamalah silakan lakukan apa saja. Saudara mau berjual beli, mau simpan pinjam, mau sewa menyewa, mau memberi, mau berutang, itu karena kita hubungannya itu ada objek di situ, harta, ya silakan saja, semuanya boleh kecuali yang dilarang. Dan yang dilarang ini ada beberapa. Jadi yang pertama sekali yang sangat keras sekali dilarang di dalam Quran itu riba. Jadi dalam melakukan muamalah jangan sampai jatuh ke dalam riba. Itu yang sangat keras sekali. Jadi hadis-hadis tentang riba itu besar sekali. Kemudian yang kedua yang dilarang itu judi. Judi ini 2. Jadi dia pertama ada di muamalah, ya, jadi artinya itu perdata, tetapi ada juga di jinayat. Jadi orang yang melakukan riba di dalam Quran itu di dalam Quran ya, itu tidak dihukum.
Jadi artinya tidak ada hukuman kepada orang yang melakukan riba. Hadis Nabi juga seperti itu. Tidak ada hukuman bagi orang yang melakukan riba. Tapi judi ada. Ada hadis yang menghukum orang yang berjudi. Jadi karena itu judi bisa menjadi jinayat. Nah, tetapi bisa juga sebuah larangan di dalam muamalah. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang dilarang itu gharar, tidak jelas. Jadi kita melakukan transaksi keuangan, transaksi ekonomi, perikatan itu harus jelas. Jadi kalau sewa menyewa jelas apa benda yang disewa, berapa sewanya, berapa lama. Kalau kita jual beli jelas berapa harganya, mana barangnya, siapa pemiliknya dan sebagainya, itu mesti jelas. Jadi kalau ada tidak jelas itu tidak sah. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat itu benda yang ditransaksikan itu harus benda halal. Jadi kita tidak boleh menjual babi untuk dimakan, itu tidak boleh. Tidak boleh menjual kotoran manusia umpamanya atau najis lain untuk tujuan yang ibadah, itu tidak boleh. Itu objeknya itu tidak boleh. Kemudian yang kelima, yang terakhir itu zalim. Jadi arti zalim di sini sebetulnya semuanya pas. Saya menjual rumah saya, milik saya sendiri, jadi secara formal itu sudah betul. Tetapi harga rumah itu tidak sampai separuh dari harga normal. Itu zalim. Ya, itu zalim itu tidak sah jual beli itu walaupun secara formal sah. Jadi kalau umpamanya kita pergi ke pasar Lambaru, kalau biasanya umpamanya harga kacang tanah itu Rp1.000 1 kilo, tetapi karena kita buat sedemikian rupa sehingga orang yang menjual itu tidak punya pilihan selain dari umpamanya menjual di bawah Rp500, dia tidak punya pilihan sehingga dia mau tidak mau harus jual, dan kita sebagai pembeli juga mengambilnya dengan harga seperti itu. Nah, ini masuk ke dalam kategori zalim, itu tidak boleh. Jadi kalau umpamanya kalau tidak saya beli ya barang itu dibuang saja. Nah, tapi sekarang kita beli dengan harga tidak wajar. Nah, sekarang kita beli dengan harga tidak wajar, ini apa alasannya? Menolong dia atau menyiksa dia atau bagaimana? Nah, jadi kalau umpamanya kita mau menolong, katakan saja saya tidak beli barang kamu ini karena ini harganya sekian, saya tidak beli. Nah, kamu boleh kasih saja kepada saya beri kamu sedekah. Kalau saya beli dengan harga seperti ini tidak wajar. Kita beritahu saja seperti itu. Nah, jadi ini 5 hal, ini bisa dipecah lagi, jadi bisa didetailkan lagi. Nah, tapi ini 5 hal yang dinyatakan sebagai yang haram di dalam 5 hal yang tidak bisa dilakukan pada masalah muamalah. Hadirin yang terhormat, muamalah ini seperti tadi intinya itu adalah transaksi yang objeknya itu harta kekayaan. Itu pada dasarnya seperti itu. Atau sesuatu yang bisa dinilai dengan uang. Jadi saya menyuruh orang mengerjakan sesuatu dan itu bisa dinilai dengan uang. Ini masuk muamalah juga. Saya meminta seseorang mengajar anak saya mengaji. Kita di sini menjadi dosen. Kita bekerja di sini dibayar dengan jam tertentu. Ini masuk ke dalam bagian muamalah. Jadi kalau di dalam fikih itu masuk ke dalam ijarah, ke dalam menjual jasa atau sewa menyewa. Jadi ada di situ. Jadi yang objeknya itu harta atau jasa. Jasa ini adalah perluasan dari harta tadi. Jadi kita tidak boleh melakukan sebuah transaksi jasa yang tidak bisa diukur. Kalau pada nikah tadi, hubungan suami istri itu ada jasa di situ. Jadi ada hak kewajiban suami, ada hak dan kewajiban istri secara timbal balik itu ada. Tetapi itu tidak bisa diukur. Jadi yang kita katakan suami, dia akan mengerjakan segala sesuatu yang dia anggap layak, yang dia anggap perlu, walaupun itu sebetulnya bukan kewajibannya. Begitu juga istri, dia mau mengerjakan itu semua. Jadi tidak ada ukuran yang jelas sekali. Jadi dengan bahasa sederhana, saya sering menyatakan
hubungan suami itu adalah hubungan kesetiaan dan pengorbanan. Kenapa suami mau bekerja seperti itu untuk istrinya dan anak-anaknya? Karena dia yakin istrinya itu setia. Karena dia yakin anak-anaknya juga akan setia. Begitu juga sebaliknya. Kenapa umpamanya seorang istri mau bekerja lebih dari yang seharusnya? Kenapa dia mau berkorban? Kadang-kadang sampai kesehatannya, sampai dengan segala-galanya. Dia anak seorang kaya tapi nikah dengan seorang miskin, sehingga yang dia berikan itu lebih dari semuanya. Nah, ini kenapa itu semuanya mau? Karena ada kesetiaan, karena ada harapan kebahagiaan bersama. Jadi ini beda dengan muamalah tadi. Hadirin hadirat yang terhormat, di dalam muamalah ini salah satu yang sangat yang dilarang oleh Rasulullah adalah riba. Ini sangat dilarang. Ketika Nabi Haji Wada tahun 10 Hijrah, jadi bulan haji ini kan Zulhijjah ya, Zulqa'dah, Zulhijjah pada bulan 12. Zulhijjah itu bulan haji, terus Muharram, Safar, Rabiul Awal. Ini pada bulan Rabiul Awal ini Rasulullah meninggal dunia. Jadi Nabi Muhammad itu menunaikan haji itu lebih kurang 3 bulan sebelum meninggal dunia, itu Haji Wada. Pada Haji Wada ini Nabi menghapus seluruh utang riba. Jadi orang-orang yang masih punya utang riba pada Haji Wada itu diputihkan oleh Rasulullah. Ini kalau istilah kita. Jadi siapapun. Jadi kalau ada orang punya utang riba pada Haji Wada, itu kata Rasulullah dia tidak wajib membayar, dan orang yang berpiutang pun tidak boleh lagi menagihnya. Dan di dalam Haji Wada itu utang riba pertama yang diumumkan Nabi diputihkan adalah utang orang-orang kepada Abbas, ayahwa Nabi sendiri. Jadi karena ayahwa Nabi ini orang sangat kaya di Mekah dan ribanya banyak sekali, ya. Jadi orang berutang kepada dia itu dalam bentuk riba itu banyak sekali. Sehingga ada catatan yang menyatakan kerugiannya, kalau kita bisa sebut ini. Jadi utang dalam bentuk riba yang hilang dari kekayaan Abbas karena pengumuman Nabi tersebut itu lebih dari 4.000 dinar emas. Lebih dari 4.000. Nah, jadi kalau 1 dinar itu 4 gram emas, jadi kalau kita genapkan saja 5.000 kali 4 itu kan 20.000 gram, 20 kilo emas. Inilah lebih kurang kekayaan Abbas yang dihapuskan Nabi pada Haji Wada dengan alasan riba. Berapa besar itu? Jadi kalau sekarang ini 20 kilo emas itu kira-kira modal sebuah bank atau bagaimana ini kan? Jadi ini kira-kira berapa? Tapi itu semuanya diputihkan Nabi. Jadi berapa utang riba lain yang hapus pada Haji Wada itu tidak ada catatannya. Tapi saya menduga karena riba itu sangat merata, itu jumlah yang dihapuskan Nabi pada Haji Wada itu mungkin sampai 10 kali lipat dari utang Abbas. Mungkin tidak ada catatannya, tapi dugaan saya, ini seluruh orang kaya Mekah yang masih memakan riba, dia masuk Islam pada tahun 8, pada tahun 7 Hijrah. Jadi Futuh Mekah itu semua mereka masuk Islam, tapi riba belum jelas-jelas dilarang. Jadi mereka masih mengerjakan riba. Yang betul-betul dilarang riba, inilah pada Haji Wada tersebut. Itu diputihkan seluruhnya, dan Nabi itu mengumumkan dalam khutbah di Arafahnya. Jadi semua utang riba dihapuskan, tidak boleh lagi ditagih. Dan yang pertama saya hapuskan adalah utang ayahwa saya sendiri Abbas. Itu tadi jumlahnya di atas 4.000 dinar. Ini riba. Jadi hadirin hadirat yang terhormat, jadi demikian. Kemudian yang kedua, riba ini walaupun sudah seperti itu diumumkan Nabi, tetapi sesudah Rasulullah wafat
itu sahabat berbeda pendapat tentang apa yang dinamakan riba. Itu berbeda pendapat, dan perbedaan pendapat ini tajam sampai Umar berkata, kalau Rasulullah masih hidup, saya ingin menanyakan 3 hal. Yang pertama tentang riba, yang kedua tentang kalalah, yang ketiga tentang budak. Itu bagaimana sebetulnya? Hadis ini ada beberapa versi, tapi ada yang menyatakan budak, ada yang menyatakan talak. Tetapi bagaimanapun riba masuk ke dalam semua hadis. Jadi artinya sahabat merasa penjelasan Rasulullah tentang riba itu masih belum cukup untuk bisa diamalkan. Ya, jadi ini kata Umar. Jadi kalau Rasulullah masih hidup, saya akan ada 2 riba yang di dalam di dalam fikih itu. Pertama, riba jual beli, yang kedua riba utang. Ya, jadi ini riba jual beli itu dalam hadis dikatakan kita tidak boleh membeli 2 benda, menukar 2 benda yang sama dengan takaran yang berbeda. Itu satu, itu riba. Jadi kita tidak boleh membeli beras baik atau menukar beras bagus dengan 1 bambu, 1 kilo beras bagus dengan 2 kilo beras kurang bagus. Itu tidak boleh. Kita tidak boleh menukar 1 kilo garam buruk umpamanya dengan 1/2 kilo garam baik. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh ditukar. Kalau mau ditukar, jual dulu. Jual garam buruk dengan harga sekian, beli garam baik dengan harga sekian. Ini tidak boleh dipertukarkan. Nah, jadi pertukaran ini tidak pada semua harta, tapi disebutkan Nabi pada 5 jenis saja. Jadi ada 5 jenis yang oleh sebagian orang dianggap sebagai ukuran pokok. Ini ya, jadi gandum, emas, perak, ada beberapa yang lain ya, yang tidak yang saya tidak akan insya Allah nanti akan kita sebutkan karena tidak familiar. Nah, jadi ini dilarang atau semua tidak boleh. Yang disebutkan 5 ini hanya contoh. Jadi umpamanya, apakah saya tidak boleh menukar rumah dengan harga